Pemirsa, setelah Irlandia, Norwegia, Spanyol mengakui Palestina sebagai negara, kemudian apa dampaknya? Kita akan ulas bersama pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman melalui sambungan Zoom. Ibu Dina, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Valen. Bu Dina, kalau semakin banyak negara yang mengakui entitas Palestina sebagai negara, apa dampak yang paling signifikan untuk stop perang di jalur Gaza? Ya, pengakuan ini memberikan, posisi diplomatik yang lebih besar kepada Palestina, menunjukkan semakin besarnya dukungan terhadap hak-hak Palestina, sehingga di saat yang sama semakin mengisolasi kedudukan Israel dan Amerika Serikat sebagai pendukungnya, dan juga membuat, posisi Amerika Serikat yang selama ini dipandang sebagai mediator utama di Timur Tengah juga semakin terkikis. Eropa, terutama negara-negara yang, baru-baru ini mengakui, Norwegia, dan 2 negara lagi ini menunjukkan mereka sudah mulai mengambil posisi penting dalam upaya, penyelesaian, konflik atau, krisis di, Palestina ini. Tapi memang di lapangan, sejauh ini masih belum terlihat ya dampak, konkretnya karena apa? Karena Israel masih terus melakukan, serangannya di, Gaza. Tapi ini, langkah yang sangat penting ya karena, memang hasilnya tidak instan tapi sangat penting dan kita berharap akan disusul oleh negara-negara Eropa lainnya dan ujungnya gitu ya, harapan terbesarnya adalah pemberian pengakuan atau penerimaan, Palestina sebagai negara anggota penuh di PBB. Karena ini dampaknya apa? Seandainya menjadi negara penuh, di PBB berarti sudah berhak untuk melaksanakan pasal 51 Piagam PBB, yaitu apa? Negara-negara berhak untuk membela diri ketika diserang oleh negara lain, baik sendirian maupun secara kolektif. Artinya apa? Bisa meminta bantuan dari negara lain untuk melakukan perlawanan bersenjata terhadap Baik. serangan, Israel. Kita tahu ada banyak upaya untuk menekan Israel, tapi kita lihat juga kalau Amerika Serikat selalu memveto pada saat sidang di PBB. Nah, pada saat sudah lebih banyak lagi negara yang mengakui entitas Palestina sebagai negara, apakah itu sudah cukup atau perlu tindakan apa lagi? Ya, pengakuan ini memang, sayangnya ya, itu ada di tangan Dewan Keamanan PBB ya, keputusan akhirnya. Jadi meskipun sekarang ini sudah ada 146 negara anggota PBB yang mengakui, negara Palestina, merdeka, tapi gitu ya, keputusan untuk menerima PBB sebagai, negara anggota penuh di, PBB itu, ada di Dewan Keamanan PBB dan tadi seperti yang disebutkan memang akan terganjal oleh hak veto dari Amerika Serikat. Tapi, ini kan tekanan politik ya dan tekanan politiknya semakin besar, kita berharap di Amerika Serikat juga terjadi perubahan kebijakan, apalagi masyarakat Amerika Serikat juga hari-hari ini, sedemikian besar ya tekanannya terutama dari, kalangan anak-anak muda meminta agar ada perubahan kebijakan luar negeri, di Amerika Serikat. Jadi memang kuncinya memang di Amerika Serikatnya ya. Gimana caranya supaya Amerika juga mendapatkan tekanan yang jauh lebih besar sehingga mau menggeser posisinya terhadap Israel. Kalau dari analisa Anda, Ibu Dina, dengan pergolakan yang terjadi hari ini di internal maupun eksternal Amerika Serikat, ada kemungkinan keputusan ini akan berubah untuk tidak memveto lagi? Sangat mungkin ya, karena, sebelumnya kan pernah terjadi ya, skenario, yang mirip yaitu di tahun, akhir tahun 80-an di mana rezim apartheid Israel, rezim apartheid Afrika Selatan waktu itu diboikot, beramai-ramai oleh komunitas internasional dan yang paling akhir itu adalah Amerika Serikat yang akhirnya juga, ikut, memberikan boikot. Dan akhirnya rezim apartheid, Afrika Selatan tumbang dan terbentuk pemerintahan baru yang demokratis dan mengakui hak-hak semua orang yang ada di sana. Nah, kita harapkan, skenario ini terjadi. Dulu juga, prosesnya juga didahului dengan demonstrasi-demonstrasi massal di berbagai negara, di kampus-kampus di berbagai negara, terutama juga di Amerika Serikat sendiri. Mudah-mudahan dengan perkembangan yang terjadi hari ini, baik di Amerika Serikat maupun tekanan dari komunitas internasional itu akan berujung pada perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Hmm,
Kalau menurut Anda, apakah pengakuan ini, kita sebelumnya harus optimis ya Bu Dina, masyarakat Indonesia selalu optimis, tapi apakah menurut Anda pengakuan ini jangan-jangan hanya mampu memberikan keuntungan simbolis saja untuk Palestina, sedangkan yang dibutuhkan adalah perang di Palestina harusnya segera dihentikan? Iya memang ini, pengakuan ini sifatnya masih simbolis, itu memang betul ya. Tapi gitu kan, yang namanya penghentian perang itu, prosesnya kan, banyak, ya. Dan hari ini, upaya untuk penghentian serangan Israel di Gaza itu kan terjadi di berbagai front. Front diplomatik ini salah satunya. Jadi kita tidak bisa melepaskan, analisisnya dengan, front-front lainnya gitu ya. Front-front lainnya apa? Misalnya, gerakan, boikot, gerakan pemutusan hubungan diplomatik dari sejumlah negara, dan yang penting juga ya, yang sangat penting juga gerakan perlawanan orang-orang Palestina sendiri gitu ya, gerakan perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh, para pejuang Palestina baik di tepi barat maupun di Gaza yang sampai hari ini terus berlangsung gitu ya. Mungkin tidak banyak diberitakan tapi itu tekanannya sangat besar kepada, militer Israel. Dan juga mereka ini juga dibantu juga oleh front lainnya ya, misalnya ada, gerakan Ansarullah di Yaman yang juga memberikan, tekanan dengan melakukan blokade kapal-kapal, kemudian milisi-milisi di Irak juga terus melakukan serangan ke wilayah Israel, lalu di utara ada, Hizbullah yang juga melakukan serangan juga ke arah Israel. Jadi ketika dikepung dengan berbagai front ini, ya memang optimisme itu, saya pikir, pada tempatnya. Baik, jadi intinya adalah internal Palestina juga harus tetap berjuang ya untuk berhentinya perang ini. Tapi Bu Dina, kalau kita lihat terkait dengan kepemimpinan di dalam negeri Palestina, bagaimana dampaknya? Karena Mahmud Abbas sendiri sempat menegaskan kalau Hamas bukanlah pemerintah Palestina. Ya memang, ini juga salah satu masalah ya, tapi kita juga melihat bagaimana perjuangan kemerdekaan di negara-negara lain, termasuk dulu di Indonesia itu juga ada juga kan faksi-faksi yang, tidak akur gitu ya. Artinya ini fenomena yang, wajar sebenarnya di berbagai, wilayah. Nah, untuk Palestina sendiri memang ada problem di mana ada perbedaan mendasar ya antara otoritas Palestina yang, menolak, angkat senjata, dengan, faksi-faksi perjuangan di Palestina yang memang memilih untuk angkat senjata. Tidak hanya Hamas, ada belasan, faksi ya di, Gaza maupun di tepi barat itu yang memutuskan untuk angkat senjata. Dan kalau kita lihat bagaimana, otoritas Palestina ini kan berkuasa di tepi barat ya, tapi hanya sebagian kecil saja tepi barat. Dia mengontrol sedikit di tepi barat. Tapi di tepi barat juga terjadi pergolakan bersenjata. Artinya masyarakat Palestina yang ada di tepi barat itu juga sangat banyak yang tidak setuju dengan, posisi, otoritas Palestina yang cenderung untuk terlalu percaya pada proses-proses negosiasi. Sehingga mereka juga akhirnya memilih untuk, angkat senjata. Saya pikir, dinamika ini akan, terus bergulir, karena biar bagaimanapun otoritas Palestina itu, seharusnya, mendengarkan ya suara dari, sebagian besar warga mereka baik di tepi barat maupun di Gaza. Baik, jadi ini dinamikanya pasti akan terus bergulir. Mudah-mudahan nanti dengan pengakuan entitas Palestina sebagai sebuah negara, ini bisa berdampak lebih banyak lagi yang mengakui sampai dengan semua anggota PBB mau mengakui Palestina sebagai negara. Terima kasih Bu Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah, sudah bergabung bersama kami memberikan perspektif di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.